Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari KD 4.2 yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan dan aspek lisan. Teman-teman, ketika kita melakukan kegiatan penelitian atau percobaan, hasil yang sudah kita dapatkan dapat kita tuliskan dalam bentuk teks laporan percobaan, bisa dalam bentuk tulis dan juga secara lisan. Nah, untuk aturan penulisan teks laporan percobaan, yang pertama, penulisan jelas dan cermat. Yang kedua, mengandung kebenaran dan objektif. Jadi hasilnya dapat dibuktikan kebenarannya dan bersifat objektif, tidak bersifat subjektif menurut pribadi diri kita. Yang ketiga, penulisan tegas dan konsisten. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima, dibuat tepat waktu. Setelah kita melakukan kegiatan percobaan, segera dibuat agar hasilnya dapat didokumentasikan. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Setelah kalian melakukan kegiatan percobaan, kalian dapat membuat teks laporan percobaan. Langkah yang pertama adalah menentukan judul atau menuliskan judul. Penulisan judul dirumuskan dalam bentuk kalimat secara singkat, padat, komunikatif, dan jelas. Penulisan judul, awal kata semua diawali huruf kapital, kecuali kata depan dan konjungsi. Yang termasuk kata depan, di, ke, dari, pada. Sedangkan konjungsi merupakan kata penghubung, misal, dan, atau, sehingga, lalu, dan sebagainya. Nah, untuk contoh penulisan judul laporan percobaan, yaitu laporan pengujian amilum, glukosa, dan protein pada nasi putih. Di situ kata dan merupakan konjungsi, penulisannya tidak diawali dengan huruf kapital. Sedangkan pada merupakan kata depan, penulisannya juga tidak diawali dengan huruf kapital. Langkah yang kedua adalah menyusun tujuan. Tujuan dirumuskan berdasarkan kegiatan percobaan yang dilakukan. Contoh, percobaan ini dilakukan untuk menguji kandungan vitamin C pada buah jeruk. Nah, itu adalah tujuan yang dirumuskan berdasarkan kegiatan percobaan yang dilakukan. Langkah yang ketiga yakni menyusun teks laporan percobaan berdasarkan strukturnya. Setelah melakukan kegiatan percobaan, sudah menentukan judul dan tujuan, laporan disusun berdasarkan strukturnya. Kita ingat kembali, struktur dari teks laporan percobaan adalah judul, tujuan, alat bahan, langkah-langkah, hasil, simpulan, dan daftar pustaka. Langkah yang keempat yaitu menyunting laporan percobaan. Setelah laporan selesai disusun, tahapan terakhir adalah menyunting teks laporan percobaan. Kita cek penulisan mulai dari judul sampai simpulan apakah terdapat kesalahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah penggunaan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Apakah sudah tepat? Yang ketiga, penggunaan tanda baca. Dan yang terakhir adalah penggunaan kalimat efektif. Nah, selain kita dapat menyajikan teks laporan dalam bentuk tulisan,
Kita juga dapat menyajikan teks laporan percobaan secara lisan. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita baca teks laporan percobaan secara keseluruhan dengan mencermati tujuan, bahan alat, langkah-langkah, dan hasil. Yang kedua, setelah kita memahami isi dari teks laporan percobaan, kita sampaikan teks laporan percobaan dari tujuan hingga simpulkan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan intonasi yang pas. Yang keempat, memperhatikan kejelasan kata dan kalimat. Ketika kita menyampaikan isi dari teks laporan percobaan, perhatikan pengucapan kata atau kalimat kita agar para pendengar memahami apa yang kita sampaikan. Dan yang kelima, memperhatikan gerak tubuh yang sewajarnya. Tidak boleh terlalu banyak bergerak. Kita bergerak dengan sewajarnya saja. Dan pandangan mata ke seluruh audiensi. Tidak boleh terfokus pada satu arah. Misal, hanya terfokus pada arah depan, atau hanya terfokus ke arah pojok kanan ataupun pojok kiri. Harus menyeluruh ke seluruh audiensi seperti itu. Demikian tadi materi kita tentang bagaimana menyajikan teks laporan percobaan dalam bentuk tulis atau dalam bentuk lisan. Kalian dapat mencobanya apabila melakukan sebuah penelitian atau percobaan, membuat teks laporan percobaan secara tulis, lalu bisa disampaikan secara lisan. Terima kasih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.